Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Sobat Hijau. Apa kabar nih teman-teman Sobat Hijau di luar sana? Semoga ya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, kembali lagi bersama saya Tita Kamila. Tentunya pada podcast Ngopi Sore, ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Ya teman-teman Sobat Hijau, pada episode kali ini kita akan membahas khusus terkait dengan KHDPK. Nah, temanya yaitu KHDPK dalam perspektif penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Maka dari itu telah hadir bersama kita dari Ditjen PHLHK, ada Bapak Sustio Iryono selaku Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa kabar nih Pak? Boleh sapa dulu teman Sobat Hijau di luar sana. Terima kasih Mbak Tita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi semua. Tentunya senang sekali bisa hadir di podcast ini yang barangkali nanti bisa lebih menjelaskan atau sharing informasi mengenai beberapa hal yang menyangkut dukungan atau peran dari Gakum terhadap program yang sangat seksi KHDPK ini. Luar biasa. Saya jadi nervous nih Pak, dekat dengan Bapak. Makanya tadi salah ucap jabatan Bapak nih, maaf ya Pak. Ya luar biasa sekali ya Sobat Hijau. Akhirnya setelah lama Pak Direktur datang juga bersama kita pada podcast Ngopi Sore. Iya, nih Pak, sebagaimana yang dimandatkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 287 tentang penetapan KHDPK, itu memandatkan kepada Ditjen PHLHK untuk melakukan pengamanan dan penegakan hukum. Nah, mungkin nih banyak banget nih teman-teman Sobat Hijau di luar sana Pak yang pengen tahu seperti apa sih tren dan dinamika pelanggaran hukum bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang terjadi sampai saat ini di Indonesia, khususnya di kawasan hutan Jawa. Terima kasih Mbak Tita, senang sekali ya. Jadi Ditjen Gakum ini 5 tahun lalu, 7 tahun yang lalu berdiri ya. Jadi tepatnya pada tahun 2015 ya. Dan ini meneruskan dulu dalam bentuk direktorat kan gitu di KSDAI. Jadi banyak hal yang telah kita lakukan, antara lain kita selama kurun waktu 5 tahun ini banyak terjadi ya, kita ngawal bagaimana otoritas tata kelola di KLHK ini. Kurang lebih kita sudah melakukan beberapa sesuai dengan tugas kita ya. Kita lakukan pencegahan, pengamanan terhadap kawasan maupun peredaran hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar setelah kebakaran hutan ya. Itu urusan daripada Ditjen Gakum ya. Kita telah melakukan kurang lebih kurun waktu itu kurang lebih untuk paling banyak adalah penambahan kawasan hutan, termasuk terhadap berupa sawit maupun tambang. Itu kurang lebih ada 703 kali kita melakukan operasi. Kemudian illegal logging peringkat yang kedua yang menyangkut kejahatan illegal logging itu sampai 698 kali selama kurun waktu itu. Kemudian operasi kejahatan TSL itu kurang lebih 438. Meskipun sekarang ini dengan terbitnya Undang-Undang CK ini senang sekali saya ada skema-skema penyelesaian masalah-masalah di masa lalu mengenai bagaimana skema penyelesaian terhadap keterlanjuran ataupun perambahan kawasan yang berupa sawit maupun tambang dan penggunaan lainnya gitu. Itu Mbak. Jadi kami tentunya dengan perkembangan kompleksitas kejahatan dan juga perkembangan modus dan pemanfaatan teknologi, kita juga harus beradaptasi ke sana. Kita mempersiapkan kapasitas sumber daya manusianya, kita juga memenuhi
jumlah ya. Meskipun sekarang ini baru 5, tapi kita coba masing-masing provinsi kita buat pos Gakum sehingga kita bisa merespon dengan cepat persoalan-persoalan kejahatan terhadap LHK ini. Tentunya kita tetap mengedepankan pada hal-hal yang kalau sekarang ini ultimate remedium. Saya berharap dari pemegang otoritas tata kelola ini yang juga membenahi, sehingga Gakum itu ada posisinya, kalau itu udah bagus, posisi Gakum nggak terlalu ke depan, di belakang. Kalau otoritas dari masing-masing tata kelola ini bisa juga berbenah untuk mengelola dengan baik sesuai dengan tusinya, tanggung jawabnya. Tapi tetap dikawal ya Pak? Kawal, baik dalam posisi pengawasan maupun penegakan hukum. Ya. Nah kalau dari segi implementasinya di KHDPK Jawa, apa sih peran dari Ditjen PH-LHK dalam kaitannya penetapan KHDPK di Jawa? Kita sepakati dulu ya KHDPK ini. Ya. KHDPK ini platformnya, semangatnya adalah bagaimana tetap mempertahankan keutuhan hutan di Jawa dan sekaligus menyehatkan peran daripada BUMN atau perhutani dalam ini supaya lebih sehat. Itu disepakati dulu. Nah, itu kalau dua hal ini bisa kita coba untuk kita kawal dan kita coba untuk wujudkan dengan elegan, dan tentunya ini saya pikir ini suatu hal yang sangat bagus karena terus terang di Jawa ini kan populasi penduduknya paling banyak dan tentunya yang namanya lapar lahan gitu ya di mana-mana. Apalagi di Jawa ini lebih dahsyat. Dan tentunya adanya hutan di Jawa ini juga sistem penyangga kehidupan. Kalau kita kembali ke nilai hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, sebagai bagaimana mengatur tata air, terus sumber daya ekonomi dan sebagainya. Itu yang tentunya kita harus jaga betul dua platform tadi. Lah persoalan bagaimana implementasinya ini kan persoalan teknokrasi dari orang-orang kehutanan dan juga yang lainnya. Bagaimana kita dengan kondisi ini kita bisa melakukan satu perbaikan atau pembenahan kondisi yang ada sekarang ini. Kami di Gakum tentunya sesuai dengan SK 87 ada tugas kita ya, antara lain pengamanan yang menyangkut hutan, kawasan hutan maupun hasil hutan sendiri, mencegah kerusakan hutan dari kebakaran hutan, dari daya-daya alam dan serta kerusakan yang lainnya. Kemudian mengambil tindakan yang diperlukan terhadap gangguan tersebut, kemudian menyediakan sarana, prasarana serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan. Dan ini dalam proses pasca terbitnya ini kami selalu intensif berkomunikasi baik dengan perhutani itu sendiri maupun dengan Ditjen PHSKL terutama ini. Kami selalu berkomunikasi dan beberapa hal yang terjadi semacam bentuk tindakan-tindakan yang di lapangan yang langsung kita coba untuk respon dan kita address, kita cermati apa kira-kira yang menjadi concern ataupun aspirasi dari masyarakat setempat. Pertama kita semua sudah lihat di Indramayu, yang sudah ada Indramayu, Purwakarta, kemudian di Banten, di Pekalongan, di Batang, di Madiun, di Kediri, ya, bahkan di Blora itu sendiri kita juga sudah punya data-data itu semua, apa yang menjadi persoalan itu. Ya ini tentunya sudah kita sampaikan ke pimpinan beberapa hal yang barangkali tentunya bisa lebih menyempurnakan konsepsi KHDPK ini, dan tentunya kami sesuai dengan kewenangan dan tugas kami tetap mengawal ini dan sekaligus mencoba sesuai dengan kewenangan dan tugas kami bagaimana sebenarnya implementasi KHDPK ini bisa smooth, terutama dalam hal ini kan beberapa
ada tafsir-tafsir yang tidak jelas gitu. Yang ini yang di bawah ini yang tentunya harus, misalnya sarana komunikasi ini yang penting, termasuk pembuatan podcast ini, sosialisasi ini, sehingga di bawah saya berharap konkretnya baik PSKL maupun Perum Perhutani harus bergandeng tangan. Bagaimana mewujudkan atau mengimplementasikan konsep ini. Terus terang kita kalau mau berdebat lebih panjang nggak ada habisnya. Tapi intinya persoalan-persoalan di lapangan ini kan sudah semua jelas. Kami juga sudah beberapa sudah kami informasi kita coba gali, dan istilahnya kalau di kami itu puldasi ya, atau pool paket. Kemudian informasi berkembang kita masukkan ke pimpinan, dan itu nanti menjadi pemenangan. Ini terus terang itu Mbak. Yang kedua adalah mengenai segeralah mungkin dengan bantuan dari Menpan RB, lembaganya ini segera dibangun lah gitu. Setelah sosialisasi, terus kelembagaan di masyarakat juga harus disiapkan. Yang sudah ada tidak bisa juga misalnya LMDH, kemudian dari komponen yang lain, ini harus diakurkan. Bagaimana itu tidak gampang membuat satu kondisi supaya yang sudah berjalan bisa menerima konsepsi ini, dan dengan sama-sama kita juga, karena beberapa juga ada free rider juga yang memanfaatkan situasi ini yang sehingga memperuncing persoalan. Jadi saya yakin sepanjang Perhutani maupun PSKL terutama ya, dan mungkin PKTL atau semualah di bergandeng tangan menguatkan barisan, dan bagaimana mensosialisasikan konsepsi ini, saya pikir bisa kita laksanakan dengan baik lah. Mengenai letupan biasalah. Namanya perubahan itu kan cuman mungkin orang tidak melihat secara utuh konsepsinya itu apa. Kembali ke platform tadi, platform itu ada bagaimana menjaga keutuhan hutan Jawa yang 2 juta sekian hektar, kemudian diambil 1 juta 100, di Jawa Tengah 300 lebih ya, di Jawa Barat 500 lebih, kemudian di Jawa Timur 300 lebih, di Banten hampir 60.000 lebih gitu. Itu bagaimana itu mendistribusi itu, dan ini sekaligus kan corrective action. Jadi bagaimana masyarakat lebih leluasa membuat akses terhadap kawasan ini, dan ini juga sekaligus mengobati penyakit lama yang tidak diakui ada itu. Kita sehatkan kembali. Jadi terus terang banyak sinyalemen di lapangan gitu. Sewa lahan, jual beli lahan dan sebagainya. Ini harus disehatkan. Artinya intinya kan satu, perhutanan sosial, penataan dalam pengertian pengukuhan ya. Kemudian kalau dilihat di SK ini, kemudian bagaimana merehabnya, bagaimana membuat jasa lingkungan dimanfaatkan untuk memperbesar akses masyarakat sebenarnya. Cuman kalau semuanya dikembalikan kembali misalnya seolah-olah hanya otoritas perhutani yang mampu menghutan Jawa, saya pikir ini perlu disisukan lagi. Tapi intinya kami di KLHK ini, tadi saya sampaikan tadi ya, itu bagaimana proses sosialisasi ini sehingga konsepsi ini ditangkap secara utuh di lapangan untuk menghindari para free rider tadi, ya, yang sudah ada benih-benih diperuncing lagi. Ya, gitu. Kemudian bagaimana menciptakan kelembagaan masyarakat. Nah, yang sudah ada harus diakui juga, bagaimana diakomodir. Yang belum ada bagaimana akur di sana gitu. Dengan persoalan-persoalan bagaimana itu. Terus bagaimana kalau aturan mainnya kan udah jelas, pasti harus ada aturan main kan itu, play of the game. Kemudian bagaimana kelembagaan yang nanti mengatur ini semua, ya itu bisa segera dianu lah. Jadi sehingga tentunya semua pihak harus bekerja keras, lebih cepat ya.
kalau dibiarkan terlalu lama juga di lapangan jadi runyam, Mbak. Saya khawatir untuk menghindari hal-hal yang tidak diperlukan, ini perlu segera dilakukan segera kerja keras terutama dari PSKL maupun Perum. Dan nanti yang paling kritis adalah ketika pasca serah terima itu. Nah, saya berharap saat ini kami kan tetap dengan direksi tetap terus komunikasi. Saya kenal baik lah dengan teman-teman junior saya ya di situ. Kemudian selalu berkomunikasi kalau ada persoalan-persoalan, tetap menjaga kawasan sepanjang belum ada penetapan yang dari Kementerian LHK ini tetap harus terlibat dari Perhutani. Nah, ketika nanti serah terima, harapan kami adalah nanti yang mengelola itu juga punya sumber daya manusia yang cukup untuk mengambil alih pengelolaan itu. Jangan cuman di atas kertas ada lembaganya tapi di lapangan nggak ada orangnya. Ini yang harus dihindari. Ini problem kita kan gitu. Jadi saya selalu menyederhanakan, selalu berpikir sederhana dalam pengertian begini. Selama sepanjang rumah itu nggak dijaga, pasti ada yang masuk yang kadang-kadang melawan hukum juga gitu. Nah, ini kalau kita pengelola tersedia sumber daya yang memadai, terus bisnis plan-nya kayak apa sih? Lembaganya udah ada. Terus bagaimana, sudah ditata batas belum? Misalnya pengukuhannya, supaya itu kan menyangkut properti kan. Nah, kemudian bagaimana sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan itu, bisnis plan-nya kayak apa, dan itu yang penting. Jadi wilayah atau kawasan hutan itu jelas siapa yang mengelola, bagaimana kekuatan sumber dayanya. Ini yang persoalan yang berulang-ulang, yang kadang-kadang nafsu besar, tenaga kurang. Yang itu yang kadang-kadang kita sadari. Tapi please, saya sependapat kita kembalikan platformnya, tetap harus jaga keutuhan hutan di Jawa karena menyangkut hampir atau 60% daripada populasi Indonesia ini yang perlu air baku yang bagus, ya, kesuburan hidrometeorologi yang bagus. Jangan terjadi nanti tebang kayunya, banjir, longsor dan sebagainya. Ini yang jadi persoalan. Gitu. Jadi kecepatan ini yang diperlukan. Yang hal yang menarik yang saya tanggap dari penetapan KHDPK ini, kemudian juga informasi dari narasumber kemarin yang sempat datang di podcast ini adalah, yang menarik adalah komunikasi langsung kepada petani yang disampaikan Bapak juga tadi. Artinya bahwa kita selalu mengawal seperti apa penetapan KHDPK ke depannya, sehingga untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, ini yang paling menarik nih Pak. Tadi jelaskan bahwa Bapak selalu mengawal untuk sedikit mencegah, bahkan banyak mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau dari perannya Ditjen PHLHK sendiri dalam pencegahan dan penanganan atas pelanggaran hukum atau kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup yang terjadi pada masa peralihan atau transisi menuju implementasi KHDPK itu seperti apa, Pak? Tentunya kami sesuai dengan kewenangan kami dan penugasan kami, ya. Karena Gakum ini kan bersifat polisional, baik mencegah maupun membatasi kerusakan. Dan juga bagaimana gangguan-gangguan itu bisa dikelola dengan baik oleh tentunya yang menjadi penanggung jawab pengelola sendiri harusnya gitu lah. Cuman kan nanti tetap kita backup dari Blakum. Kami semenjak SK terbit ini sudah beberapa kali melakukan pendalaman dalam pengertian pengumpulan data dan informasi, mengkaji dulu, sekaligus memberikan pemahaman. Misalnya di Indramayu kemarin ada yang bikin semacam pondok, kemudian ada yang mengkapling-kapling. Nah, coba kita cari siapa tokohnya, maunya apa ini, gitu. Sebelum benar-benar pidana ini, betul. Kami coba untuk pendekatan persuasif dulu. Gitu. Nah, alhamdulillah kemarin
bisa kita coba komunikasikan dan mereka juga menyadari. Dan memang ada beberapa free rider pasti ada. Di mana-mana kalau ada kesempatan yang ada dan kita coba identifikasi pelaku-pelakunya dan kita coba nanti kalau ada sesuatu misalnya meletup, kita tahu siapa orangnya itu di situ ya. Kemudian di Banten kemarin juga kita coba siapa ini. Kemudian di Purwakarta, kemudian di Majalengka ya. Terus di Malang, Kediri, Blitar, Batang, Pekalongan, Blora, kita tahulah siapa pemain-pemain itu. Hanya menjadi persoalan adalah kita sudah kita kumpulkan datanya, sampaikan pimpinan. Please, ini kan persoalan kalau mau saya bicara konkret, lembaga yang sudah dibangun oleh Perhutani yang dulu itu juga diakomodir untuk menggarap dalam hal skema perhutanan sosial ini itu harus diakomodir juga. Kemudian dipikirkan juga bagaimana menyatukan ini kekuatan dan jangan lupa ada misalnya orang dari tempat lain tahu-tahu masih dari kelompok tani KTH di situ. Ini harus dalam proses apa ya? Proses validasi ya dari PSKL juga harus cermat gitu. Sekarang kan gampang. Kita punya KTP elektronik kan gitu. Kita dengan Dijen Dukcapil kita bisa akses, ngecek siapa ini. Kemudian dengan Kumham kita dengan juga bisa kita agar cek. tidak tumpang tindih ya Pak. Bisa, kita kan punya intelligence center. Di situ kita bisa cek. Kalau kita mau misalnya PSKL memanfaatkan itu. Misalnya Mbak Tita ini sebenarnya penduduk mana sih? Double nggak KTP-nya, bisa cek di situ. Nah, itu yang sering terjadi di hutan sosial nih, baik di Sumatera maupun ini yang menjadi cikal bakal orang setempat tidak mendapatkan akses, tapi orang lain yang jauh dapat akses. Ini yang harus divalidasi. Kemudian proses plotting. Plotting sebenarnya yang dibutuhkan berapa sih? Ya, ini jangan sampai itu. Jadi harus banyak hal lah yang teknis ini. Inilah bagaimana kita sebagai teknokrasi kehutanan ini ada konsepsi kita bagaimana mengimplementasikan sebagai teknokrasi ini secara elegan. Dan kita kembali pada platform tadi, hutan Jawa utuh, masyarakatnya sejahtera, terus BUMN berhutani juga kita juga perhatikan juga bagaimana tetap harus sehat. Gitu. Ini kan karena ada beberapa hal yang menyangkut kesehatan kawasan dan kesehatan perusahaan ini yang harus dijelas. Mau nggak terus harus diakui faktanya begitu. Ya, nggak usah ngomong wah ini nggak usah lah. Kita udah tahu semua gitu loh. Bisa dilihat, bisa dibuktikan gitu loh. Gitu. Itu Mbak. Luar biasa ya Pak, jadi tidak hanya sekedar langsung menetapkan, tapi banyak step-step yang dilakukan secara elegan. Iya, kita juga melakukan operasi juga. Iya, gitu. Melakukan operasi di illegal logging di Jawa ini hampir, ada datanya nih Mbak, kita hampir di Jawa ini, kalau perambahan kita sudah hampir 79 kali. Illegal logging 44 kali. TSL 67 kali. Jadi kita akan operasi terus gitu. Kita berharap pemegang otoritas tata kelola juga harus membenahi bagaimana mengelola kawasan dan isinya dengan baik. Ya, artinya faktor pemungkinnya juga harus dipenuhi. Kalaupun teknologinya sekarang modusnya berkembang, kita harus bisa menyamakan gitu. Kalau ke situ kita ketinggalan terus. Kita pernah coba untuk kaji ya. Ternyata kejahatan ini, terutama yang saya pelajari illegal logging maupun yang lain, kalau pakai teorinya Niklas Luhmann ya, artinya namanya poisesnya itu pembelahan kejahatan lebih cepat daripada birokrasi sendiri yang untuk mengadaptasi. Jadi betapa kita ini harus lebih mampu menghadapi tantangan itu, termasuk
bagaimana lebih rasional mengelola kawasan. Iya. Ya, jangan harus semuanya harus berubah lah. Iya. Jangan, kalau pimpinan kita kan jangan berpikir linier, harus berpikir lebih rasional dan lebih elegan, terutama dalam hal masalah sosial. Iya. Kami di Gakom sendiri juga pegang prinsip ultimum remedium, restoratif justice sekarang ini. Enggak. Namun demikian bukan berarti kita lemah. Ketika harus pidana ya pidana terhadap misalnya pelaku-pelaku yang memang menjadi biang maupun berulang dan sebagainya. Dan saya sendiri kebetulan dilibatkan dalam banyak hal tim ya, misalnya Karhutla. Hampir tiap malam saya selalu mencermati hotspot seluruh Indonesia ini, perkembangan baik yang high level, confident high level sampai medium atau low, itu saya cermati. Terus kemudian kejadian kebakaran, kalau itu langsung kita respon. Pertama pemadaman juga kita cek juga adakah unsur sengajaan dan sebagainya, sehingga harapan kami tidak hanya kebakaran, kalaupun perambahan pun sudah ada OJK, ada PP24, hanya mungkin mesinnya dipercepat, harus dipercepat karena juga itu. Kemudian ada penyelesaian yang elegan. Jadi yang namanya corrective action itu harus betul-betul dilaksanakan dan dikawal dengan baik sesuai dengan apa itu corrective action. Artinya membuka akses terhadap masyarakat. Namun aturan mainnya pun harus diperjelas. Betul. Jangan digantung. Gitu. Dan harus benar-benar kita ini sebagai ASN menjadi agen lah. Agen pembaharuan, agen kemajuan dan sebagainya. Kalau kita sendiri menjadi bagian masalah ya repot juga. Ya, makasih. Padahal kita melayani masyarakat ya. Yeah. Intinya sebagai agent of change. Yeah. Luar biasa sekali. Salut sekali apa informasi yang diberikan dari Bapak Sustio Iryono, sangat banyak sekali hal-hal yang baru dipelajari, banyak sekali informasi yang pasti ditunggu-tunggu Sobat Hijau di luar sana akhirnya terjawab hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk teman-teman Sobat Hijau di luar sana. Amin. Saya Tita Kamila pamit undur diri. Terima kasih yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.